Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube saya bersama saya Nada Fitri Nuraini. Sebelumnya puji syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mengizinkan kita semua untuk saling bersua walaupun lewat virtual, pun telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita sampai saat ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas perjuangannya, atas tak kenal lelahnya, atas kekokohan hatinya, Islam bisa sampai dan bisa kita rasakan sampai saat ini. Pada kali ini saya akan sharing sedikit mengenai ada apa dengan alam. Mungkin teman-teman udah kenal banget, udah biasa banget denger banyak banget hashtag sekarang tuh beredar, kayak hashtag Indonesia cepat pulih, Indonesia kembali sembuh, alam diambil alih, alam kembali pulih, dan lain sebagainya. Sebenarnya muncul pertanyaan, emang kenapa alam kita? Apakah ada yang salah dengan alam kita? Atau mungkin justru kita yang salah? Memang gak jarang ketika suatu keadaan berubah, suatu kondisi berubah, yang pertama kali muncul pertanyaan adalah dia kenapa? Seolah-olah mengarah keluar dari diri kita. Padahal bisa jadi titik permasalahannya adalah berada dalam diri kita sendiri. Nah, berbicara tentang alam, akhir-akhir ini alam sering banget ngajak komunikasi, ngajak ngobrol, diskusi, dan lain-lain kepada kita ya sebagai khalifah atau pemimpinnya. Entah itu yang akan dibicarakan adalah sebuah nasihat, sebuah kritikan, atau bahkan sebuah curhatan atas kesalahan dan kezaliman yang telah kita perbuat. Egoisnya kita justru ketika ada orang yang datang memberikan nasihat, memberikan kritikan yang tidak sesuai dengan kehendak kita, dengan apa yang kita pikirkan, dan dengan apa yang kita lakukan, sontak terlintas di pikiran kita bahwasannya dia adalah titik masalah, dia adalah rusak, dia adalah pemberontak, atau yang lebih parah lagi adalah dia makar. Padahal bisa jadi ketika kita bersedia berdiskusi, kita bersedia berbincang dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang jernih, mungkin saja kita dapat mengambil pelajaran, kita dapat mengambil hikmah, kita dapat mengambil solusi atas semua permasalahan kita. Nah, dan ternyata memang benar, alam memang sedang berusaha menyampaikan pesan-pesan dari Allah kepada kita. Alam memang sedang berusaha memberitahu kita. Hal ini saya teringat di Quran surat Ibrahim ayat 24 dan 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahul amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Oke. Artinya adalah, tidakkah kamu memerhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit, dan pohon itu
menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu kepada untuk manusia agar mereka selalu ingat. Shadaqallahul azim. Nah, asbabun nuzul dari ayat ini adalah suatu ketika Abdullah bin Umar berada di sekeliling Rasulullah dengan para sahabat tentunya. Kemudian Rasulullah bertanya, beritahulah aku pohon apa yang serupa dengan seorang muslim. Abdullah berkata, sebenarnya dalam hatinya terlintas bahwa pohon tersebut adalah pohon kurma, namun beliau melihat Abu Bakar dan Umar tidak berbicara sehingga beliau segan. Seketika Rasulullah menjawab, pohon itu adalah pohon kurma. Selesai majelis, Abdullah bin Umar berkata kepada Umar, wahai ayahku, sebenarnya tadi udah terlintas gitu di benak saya kalau pohon tersebut adalah pohon kurma, tapi Umar bertanya, lalu kenapa kamu tidak memberitahukan? Kata Abdullah, karena aku segan melihat tidak ada orang yang berbicara. Nah, setelah selesai periwayatan itu, kemudian turunlah Quran surat Ibrahim ayat 24-25. Di dalam tafsir Al-Maraghi, Quran surat Ibrahim ayat 24-25 bahwasannya Allah mengumpamakan kalimat yang baik dengan pohon yang baik, akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit, menghasilkan buah setiap musim, disukai oleh banyak manusia atas sifat-sifat baik yang dimiliki oleh pohon tersebut. Nah, maksudnya adalah ketika Allah telah menurunkan, telah menyimpan hidayah di hati manusia, lafaz la ilaha illallah dalam hati atau qalbu manusia, maka akan teraktualisasi dengan sikap-sikap yang baik, dengan amalan-amalan yang baik, bagaikan sebuah pokok yang menjulang ke langit. Lalu akan terasa oleh orang-orang di sekitarnya, manfaatnya akan terasa oleh orang-orang di sekitarnya, hasil dari buahnya itu sendiri. Kemudian disebutkan orang-orang yang berjiwa besar, orang-orang yang berjiwa luhur, berpikir besar, akan menggunakan ilmunya atas imannya, atas seizin Allah, akan menggunakan ilmunya untuk kebermanfaatan dan kenikmatan para umatnya. Gitu. Ini dapat kita lihat dari suri tauladan kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan kekuatan imannya beliau banyak membebaskan para budak. Beliau menjadi orang pertama anti rasisme di dunia. Bahkan banyak sekali orang yang meneladani, banyak sekali orang yang mencari ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Dan sampai sekarang dapat kita rasakan manfaat yang dibawa oleh keimanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini lewat alam Allah memberitahu kepada kita bahwasannya seorang manusia itu seharusnya memiliki akidah yang kuat, memiliki amalan yang banyak, menjulang dan tinggi, lalu memberikan manfaat kepada banyak orang. Intinya dari Quran surat Ibrahim ayat 24-25 ini bahwasannya setiap hal yang terjadi di sekeliling kita, setiap hal yang ada di sekeliling kita, entah itu fenomena alam
ataukah suatu kejadian yang tidak kita inginkan seperti merebaknya wabah virus corona di Indonesia, pasti memiliki aha momen, pasti memiliki hikmah, pasti memiliki pelajaran yang dapat kita ambil, karena di dalamnya pasti Allah sisipkan pesan-pesan tersirat, bahkan tersurat yang dapat kita ambil. Pilihannya kita mau mengambilnya atau tidak. Jadi mari kita cari aha momen dari setiap kejadian yang ada pada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.